Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syarifudin dari Prodi SI dengan NIM 0520289933. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 di mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk soalnya itu sebenarnya masih sama dengan tugas 1 kemarin, hanya saja disuruh menambahkan menu manajemen. Kita di tugas 1 kemarin itu kan sampai sebatas struk pemesanan. Nah, di tugas 2 ini ditambahkan manajemen aplikasi. Jadi nanti kita bisa mengmodif lah gitu bahasanya. Jadi bisa ngerubah menu, bisa menghapus menu, bisa menambah menu gitu. Dan untuk codingannya itu saya sudah membuatnya. Jadi nanti saya tinggal menjelaskan isi dari program Java-nya ini ya. Jadi di sini saya sudah ada menu Java-nya dan main Java. Nah, ini saya sudah buatkan. Untuk program ini dibuat menggunakan konsep kelas, project, method, array atau array list, struktur keputusan, dan struktur perulangan sesuai dengan ketentuan soal ya. Untuk penjelasan kelas menunya itu ada di file menu Java di sini. Mana menu? Di menu Java itu ada tipe data, variabel, identifier, kelas, dan objek. Nah, untuk kelas menu nanti dipresentasikan di data menu restoran. Di dalam kelas ini terdapat variabel nama bertipe data string, terus variabel harga bertipe integer, terus variabel kategori tipe string, terus kemudian terdapat konstruktor menu yang digunakan untuk mengisi data saat objek dibuat. Kelas ini nantinya digunakan untuk membuat objek menu makanan dan minuman. Untuk penjelasan struktur program utama itu di main di sini. Nanti ada bagiannya itu ada objek, ada array list, ada scanner, ada keyword Java. Nah, pada kelas utama main ini saya menggunakan array list menu. Array list menu itu coba sebentar, kita manual saja. Nah, array list menu itu untuk menyimpan daftar menu restoran atau scanner untuk menerima input dari pengguna. Kemudian pada metode main saya menambahkan beberapa data awal menu restoran menggunakan objek dari kelas menu. Itu contohnya nasi goreng, mie ayam, es teh, es jeruk. Dan untuk penjelasan menu utama program itu, untuk metodenya switch case itu, dan while, dan struktur keputusan. Pada bagian menu utama program menggunakan perulangan while atau true agar aplikasi terus berjalan sampai user memilih keluar. Di dalamnya terdapat struktur keputusan switch case untuk memilih menu pelanggan, manajemen menu, atau keluar aplikasi.
Jika input tidak sesuai, maka program menampilkan pesan atau pilihan tidak valid. Dan untuk poin berikutnya, demo menu pelanggan. Itu yang ditampilkan kalau kita run programnya, itu pilih menu pelanggan, menampilkan daftar menu, terus perulangan. Pada metode tampilan menu, saya menggunakan perulangan untuk menampilkan seluruh daftar menu restoran. Nah, ini untuk codingannya. Coba saya memulai untuk runnya. Nah, di sini kan sudah muncul aplikasi restoran. Di sini poin pertama itu di dalam aplikasinya ada menu pelanggan, terus yang poin kedua manajemen menu, yang ketiga itu keluar. Coba langkah pertama saya yang kita pilih menu pelanggan, enter. Nah, menu pelanggan ini keluar daftar menu. Di sini ada 4 poin makanan dan minuman. Yang pertama itu nasi goreng dengan harga 25.000, kategorinya makanan. Untuk poin kedua itu di menu mie ayam, harganya 20.000, kategorinya makanan. Poin ketiga itu minuman, es teh 10.000, kategorinya minuman. Poin 4 es jeruk, harganya 15.000, poinnya kategorinya itu minuman. Nah, untuk memulai proses pemesanan itu kita mulai untuk menginput. Misalnya saya menginput menu 1, yaitu nasi goreng. Coba kita nasi goreng. Nah, jumlahnya misalnya 2. Nah, di sini kan sudah berhasil ditambahkan ya, ada notifnya itu. Yang kedua, misalnya saya ST. Jumlahnya misalnya 3. Nah, ini untuk selanjutnya bisa memilih menu lagi nih. Misalnya ada yang kurang atau gimana, ingin ditambahkan. Nah, untuk ininya kita klik selesai. Oke. Nah, di sini sudah muncul untuk pesanannya dan keluar struk pembayarannya ya. Untuk tadi saya memesan nasi goreng kali 2. Nah, ini sebesar 50.000. Es teh itu dikali 3 menjadi 30.000. Nah, di sini ada diskon sesuai soalnya ya. 10% diskonnya. Nah, subtotalnya kan total 80.000. Promo minuman itu di diskon 10%, diskon 10.000 menjadi 97.000 totalnya. Dan untuk pajak 10%-nya 7.000, biaya pelayanannya 20.000. Nah, ini totalnya. Dan untuk menu pada bagian menu utama itu untuk while true itu di dalamnya terdapat struktur keputusan switch case untuk memilih ya, yang tadi saya jelaskan itu kayak menu pelanggan, manajemen menu, atau keluar aplikasi yang ada di terminal ini ya. Nah, untuk input yang tidak sesuai maka program menampilkan pesanan tidak valid. Nah, coba saya coba lagi menu pelanggan.
Nah, coba misalnya di sini kan cuma ada 4 menu, coba kayak klik 5, input 5. Nah, di sini keluar menu tidak ditemukan sesuai dengan pada bagian while true-nya itu. Dan untuk script perulangan itu pada metode tampilan menu menggunakan perulangan untuk menampilkan seluruh daftar menu. Jadi kita menu perulangan itu misalnya ini input lagi, itu nanti berulang kembali ke atas seperti itu dan seterusnya. Sebelum kalau kita tidak ngeklik mengetik selesai, itu akan menunya terus muncul gitu loh. Nah, saya jelaskan sebentar untuk fitur-fitur yang ada di program Java ini. Untuk oh ya, ini coba saya implementasikan menghapus menu. Coba, di sini kan ada ya manajemen menu. Coba saya klik dulu. Nah, nanti balik lagi ke aplikasi restoran. Coba saya pilih nomor 2. Nah, manajemen menu di sini kita bisa menambahkan menu, mengubah harga atau menghapus menu. Dan untuk menghapus menu itu pilih coba dari satu dulu ya. Menambah menu misalnya nama menu es dawet, harganya di kisaran 30.000, kategorinya minuman. Nah, di sini berhasil ditambahkan. Coba kita lihat kembali menu pelanggan. Nah, di sini ditambahkan nih yang tadi saya input es dawet. Jadi poinnya bertambah jadi 5. Untuk selanjutnya ke manajemen menu lagi. Terus kita mengubah harga ya sekarang. Nah, misalnya merubah harga, saya akan merubah di menu nasi goreng. Harga baru itu dari harga pertama 25.000, kita naikkan ke 30.000. Ya. Nah, kita klik kembali, kita cari menu pelanggan. Nah, di nasi goreng itu sudah berubah harganya menjadi 30.000 yang sebelumnya 25.000. Karena untuk merubah harga itu di situ pakai penjelasan array list ya, untuk untuk hapus menu, untuk merubah menu, untuk merubah harganya. Nah, dan untuk perulangan, yang penjelasan truk perulangan dan keputusan itu yang tadi yang scroll dapat di bagian coding. Struktur pengulangan yang saya gunakan itu while, for each, sedangkan untuk struktur keputusan itu if else, switch case, atau dan nested if pada proses promo minuman. Nah, di promo itu di bagian struk pembayaran ya. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.